warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat. Hari ini Bu Ade akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang materi dan perubahannya. Dan di sini Bu Ade akan menyampaikan materi terkait perubahan kimia dan perubahan fisika. Apa itu perubahan kimia dan perubahan fisika? Simak video pembelajaran berikut ini. Apa itu perubahan fisika? Perubahan fisika adalah perubahan zat yang bersifat sementara, seperti perubahan wujud, bentuk, dan ukuran. Perubahan fisika ini tidak menghasilkan zat baru, anak-anak. Perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja sih? Yang pertama yakni perubahan fisika karena perubahan bentuk. Misalnya, kayu yang diubah menjadi kursi atau lemari. Perubahan materi pada kayu ini termasuk perubahan fisika karena kayu hanya berubah bentuknya saja, yaitu berubah dalam bentuk meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Selanjutnya yakni perubahan fisika karena perubahan wujud, yaitu misalkan mencair, kemudian membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan juga mengkristal. Coba simak video berikut ini. Berikut skema perubahan wujud benda. Perubahan benda padat menjadi cair disebut dengan mencair. Sebaliknya, perubahan cair menjadi padat disebut dengan membeku. Perubahan yang lain, perubahan benda jadi cair menjadi gas disebut dengan menguap. Sebaliknya, dari gas menjadi cair disebut dengan mengembun. Berbeda dengan perubahan benda gas menjadi padat, biasa disebut dengan mengkristal. Sebaliknya, dari padat menjadi gas disebut dengan menyublim. Selanjutnya yakni perubahan fisika yang ketiga. Perubahan fisika karena pelarutan, yakni sifat gula yang dilarutkan dalam air seperti rasa manis yang masih tampak. Jika diuapkan akan diperoleh kembali gula dengan sifat manis yang sama. Selanjutnya yakni perubahan kimia. Apa itu perubahan kimia? Perubahan kimia adalah perubahan zat yang bersifat kekal. Perubahan kimia ini menghasilkan zat baru, dan perubahan kimia ini disebut juga dengan reaksi kimia. Perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perubahan kimia karena pemasakan. Misalnya, menanak beras termasuk perubahan kimia. Karena apa? Karena dari beras ditanak akhirnya berubah menjadi nasi. Yang kedua, proses kimia karena fotosintesis. Coba simak video berikut ini. Tumbuhan tidak dapat makan seperti manusia. Mereka tidak memiliki sistem pencernaan, bahkan tidak memiliki mulut. Mereka sebenarnya bisa membuat makanannya sendiri dan mendapatkan energi langsung dari lingkungan sekitarnya. Seluruh tumbuhan membutuhkan 3 hal dasar untuk membuat makanan, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari bawah tanah dan mengirimnya bersama mineral ke batang, daun, dan seluruh bagian tanaman. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di udara, kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di bagian bawah daun yang kita sebut stomata. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang telah diperolehnya dengan menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula.
Proses ini yang kita sebut sebagai fotosintesis, yang diambil dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian lain seperti buah yang sering kita konsumsi. Selain gula, produk lain dari fotosintesis adalah gas oksigen yang akan keluar melalui stomata ke udara. Kemudian kita hirup dan gunakan untuk bernafas. Sekarang kita tahu, tumbuhan menggunakan air dan karbon dioksida dari lingkungan untuk membentuk gula dan oksigen yang penting untuk kita. Kita hanya bisa hidup apabila ada tumbuhan. Makanan yang kita makan dan udara yang kita hirup semuanya diberikan oleh tumbuhan kepada kita. Yang ketiga, ada perubahan kimia karena pengenziman, kemudian ada perubahan kimia karena pembakaran, lalu pengkaratan. Bisa jadi perubahan kimia ini dikarenakan adalah pembusukan dan juga fermentasi. Kemudian apa sih ciri-ciri dari reaksi kimia itu? Yang pertama, reaksi kimia menghasilkan endapan. Kemudian reaksi kimia menghasilkan perubahan warna. Dari reaksi kimia juga menghasilkan gas, dan tentunya dari reaksi kimia juga menghasilkan perubahan suhu. Ya, sekian dari Bu Ade. Tugas hari ini hanya mencatat atau merangkum tentang video yang sudah dijelaskan oleh Bu Ade terkait materi, perubahan kimia, dan juga perubahan fisika. Dicatat di buku tulisnya masing-masing, lalu difoto dan dikirimkan di Microsoft Teams. Sekian dari Bu Ade, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.